Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang dalam pemaparan presentasi saya yang berjudul Konsep Dasar Psikologi Perkembangan. Presentasi ini disusun oleh Muhammad Farid Haikal Nur dengan NIM 24801061. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur, Makassar. Presentasi ini dibuat untuk tugas final mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan presentasi kali ini. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku dan proses mental manusia sepanjang rentang kehidupannya, atau yang disebut lifespan. Kajian ini mencakup 3 aspek perkembangan yang saling berkaitan. Pertama, aspek biologis yang berkaitan dengan perubahan fisik tubuh, termasuk pertumbuhan otak, sistem saraf, serta perkembangan motorik. Misalnya bayi yang awalnya tidak mampu berjalan secara bertahap belajar merangkak, berdiri, hingga akhirnya berjalan. Kedua, aspek kognitif yang meliputi perkembangan kemampuan berpikir, bahasa, dan memori. Perubahan ini dapat dilihat dari bagaimana anak mulai mengenali objek, memahami konsep, hingga mampu berpikir abstrak saat dewasa. Ketiga, aspek psikososial yang mencakup perkembangan emosi, kepribadian, serta hubungan sosial. Contohnya adalah bagaimana anak belajar berinteraksi dengan orang lain, mengendalikan emosi, dan membentuk identitas diri. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum perkembangan. Perkembangan manusia mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang bersifat universal. Ada 4 prinsip utama yang perlu kita pahami. Pertama, hukum cephalocauda yang menyatakan bahwa perkembangan berlangsung dari arah kepala ke kaki. Bayi dapat mengontrol gerakan kepala terlebih dahulu sebelum mengontrol bagian tubuh lainnya. Kedua, hukum proximodistal yang menjelaskan bahwa perkembangan dimulai dari bagian pusat tubuh ke arah luar. Misalnya anak mampu menggerakkan lengan sebelum jari-jarinya. Ketiga, hukum tempo dan ritme yang menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda, meskipun pola perkembangannya sama. Keempat, prinsip kontinuitas versus diskontinuitas yang membahas apakah perkembangan berlangsung secara bertahap atau kontinu, ataukah melalui tahap-tahap tertentu yang diskontinu. Baik, selanjutnya teori psikososial Erik Erikson. Sekarang kita masuk ke teori besar dalam psikologi perkembangan. Yang pertama adalah teori psikososial dari Erik Erikson. Erikson mengemukakan 8 tahap perkembangan psikososial yang dialami manusia sepanjang hidupnya. Tahap pertama adalah trust versus mistrust pada masa bayi. Tahap kedua, autonomi versus shame pada masa balita. Tahap ketiga, inisiatif versus guilt pada masa anak awal. Tahap keempat, industri versus inferiority pada masa anak sekolah. Tahap kelima, identity versus role confusion pada masa remaja. Tahap keenam, intimacy versus isolation pada masa dewasa awal. Tahap ketujuh, generasi versus stagnation pada masa dewasa tengah. Dan tahap ke-8, ego integrity versus despair pada masa dewasa akhir atau usia lanjut. Setiap tahap memiliki konflik psikososial yang harus diselesaikan untuk mencapai perkembangan yang sehat dan optimal. Kemudian teori kognitif Jean Piaget. Teori besar kedua adalah teori kognitif dari Jean Piaget.
Piaget membagi perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap utama. Tahap pertama adalah sensori motor yang terjadi pada usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar tentang dunia melalui indera dan gerakan motorik mereka. Tahap kedua adalah pra-operasional yang terjadi pada usia 2 hingga 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, namun pemikirannya masih egosentris. Tahap ketiga adalah operasional konkret yang terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Anak mulai berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Tahap keempat adalah operasional formal yang dimulai dari usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini individu mampu berpikir abstrak, hipotesis, dan logis. Setiap tahap menunjukkan cara berpikir yang berbeda, semakin kompleks. Kemudian, teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ketiga adalah teori ekologi perkembangan dari Uri Bronfenbrenner. Teori ini menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungan yang berlapis-lapis dan saling berinteraksi. Lapisan pertama adalah mikrosistem yang lingkungan terdekat anak seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan tempat ibadah yang berinteraksi langsung dengan anak. Lapisan kedua adalah mesosistem, yaitu hubungan antar mikrosistem, misalnya interaksi antara orang tua dan guru yang memengaruhi perkembangan anak. Lapisan ketiga adalah ekosistem, yaitu lingkungan tidak langsung seperti tempat kerja orang tua atau kebijakan sekolah yang tetap memengaruhi anak. Lapisan keempat adalah makrosistem, yang nilai budaya, norma sosial, sistem hukum, dan ideologi masyarakat yang membentuk konteks perkembangan. Dan lapisan kelima adalah kronosistem, yang dimensi waktu yang mencakup perubahan dalam kehidupan individu dan masyarakat sepanjang masa termasuk peristiwa historis. Semua lapisan ini saling berinteraksi membentuk pengalaman individu secara menyeluruh. Selanjutnya, teori belajar sosial Albert Bandura. Teori keempat adalah teori belajar sosial dari Albert Bandura. Bandura menekankan bahwa anak belajar melalui observasi dan imitasi terhadap model di sekitarnya. Perilaku tidak hanya dibentuk oleh pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap orang lain. Anak mengamati perilaku orang dewasa, teman sebaya, atau tokoh media, kemudian meniru perilaku tersebut. Teori ini sangat penting untuk memahami bagaimana lingkungan sosial dan pengalaman sosial membentuk perkembangan perilaku anak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada 3 pandangan. Ada 3 pandangan utama mengenai faktor-faktor ini. Pertama, nativisme atau nature, yang menekankan peran faktor genetik dalam perkembangan. Pandangan ini meyakini bahwa karakteristik bawaan sejak lahir sangat menentukan perkembangan individu. Kedua, empirisme atau nurture, yang menekankan pentingnya lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Pandangan ini meyakini bahwa individu dibentuk oleh pengalaman dan pembelajaran dari lingkungannya. Ketiga, konvergensi yang menyatakan bahwa perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Pandangan ini adalah yang paling diterima dalam psikologi perkembangan modern, karena mengakui bahwa baik nature maupun nurture sama-sama penting dan saling berinteraksi dalam membentuk perkembangan individu. Selanjutnya, isu kontemporer. Dalam konteks masa kini, kita perlu membahas isu-isu kontemporer dalam psikologi perkembangan di era digital seperti sekarang. Teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak, terutama generasi alpha yang lahir setelah tahun 2010. Penggunaan gadget dan teknologi digital memiliki 2 sisi. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan akses informasi dan memperluas wawasan anak. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain kecanduan gadget, penurunan kualitas interaksi sosial tatap muka, gangguan konsentrasi dan perhatian, serta dampak pada perkembangan fisik seperti gangguan penglihatan dan postur tubuh.
Oleh karena itu, penting bagi orang yang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memahami dan mengatur penggunaan teknologi pada anak agar memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya, kesimpulan. Sekarang kita sampai pada bagian penutup. Mari kita simpulkan pembahasan kita. Kesimpulannya, perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks dan berlangsung sepanjang kehidupan. Proses ini bersifat multidimensi, mencakup aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Perkembangan juga bersifat multidireksional dan plastis, artinya dapat berubah dan beradaptasi. Pemahaman terhadap psikologi perkembangan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan individu secara optimal. Adapun saran saya, pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori perkembangan dalam kehidupan nyata melalui observasi langsung terhadap anak-anak dan individu berbagai tahap perkembangan. Kedua, institusi pendidikan perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pola asuh dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan individu, sehingga dapat mendukung perkembangan optimal setiap peserta didik. Demikian pemaparan presentasi saya tentang konsep dasar psikologi perkembangan. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana manusia berkembang sepanjang rentang kehidupannya, serta faktor-faktor dan teori-teori yang menjelaskan proses perkembangan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.